Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali dipertemukan di dalam program Kajian I'rab dan Tafsir Al-Quran, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Kunar Rahmat, dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh para santri dan asatizah Pesantren Maki Bandung ya. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Akan tapi sebelum kita lanjutkan kepada i'rab dan tafsirnya atau juga terjemahnya ya, kita dengarkan dulu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Insyaallah akan dibacakan oleh Syekh Misyari Rashid Al-Maki. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hasbuk. Barakallahu fikum wa syukran ala husni tilawatikum wa nastafidu min hadhil qira'ah al-jamilah mufidah mu'assirah fi qulubina. Fa insyaallah takunu syafa'atan lana yaumil jaza insyaallah taala. Baik, alhamdulillah, syukran kepada ananda tersayang Syekh Misyari Rashid Al-Maki ya. Kalau sana ada Misyari Rashid Al-Afasi, kita punya sini Misyari Rashid Al-Maki ya. Alhamdulillah sudah membacakan dengan begitu indah surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima insyaallah. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ya, kitab ini zalikal kitab ya, ini adalah kitab ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, Anda suka mendapatkan pertanyaan seperti ini, Ustaz, itu kan zalika itu artinya gitu ya, kok di Al-Baqarah diartikan ini? Nah, para penerjemah Al-Quran, mereka tidak sembarangan ketika mereka menerjemahkan Al-Quran. Mereka mempergunakan tafsir ya. Ya, kalau antum baca di dalam tafsir Mukatsir, saya ada penjelasan bahwasannya zalika dalam surat Al-Baqarah ini maknanya adalah haza ya. Jadi zalika bimana haza, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sudah terbiasa di kalangan orang Arab ya, mempergunakan pada konteks tertentu zalika itu maknanya adalah haza. Oleh sebab itu maka ketika zalika diartikan ini ya, ini adalah sesuai dengan konteks yang dipergunakan di dalam ayat ini. Paham ya? Jadi ya, jangan kemudian karena kita belajar bahasa Arab baru dasar gitu kan,
kemudian ya menyalahkan terjemah Al-Quran yang sudah ada gitu kan selama ini. Salah, itu nggak bisa ya, tidak seperti itu. Karena ketika mereka menerjemah juga mempergunakan rujukan ya, tafsir. Dan Anda baca dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar, di dalam tafsir Ibnu Katsir misalkan ya, seperti itu penjelasannya ya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya, itulah atau inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita sekarang baca terlebih dahulu yang i'rabul Quran, i'rab Al-Quran. Baik, silakan tafadhal ya Paris. Zalika, baca. Zalika, za ismul isyarah, Ismu isyaratin, ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'ain mubtada'un wal lamu lil ba'id lil bu'di wal kaf lil khitab. Tayyib. Nah, zalika, nah ini jangan salah ya. Zalika ketika seperti ini dia sebenarnya mengandung 3 hal. Yang pertama adalah za-nya sendiri sebagai ismu isyaratin mabniun ala sukun ya. Jadi dia adalah isim isyarah mabni atas sukun bi mahalli raf'in mubtada'un. Dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Ingat ya, kalau isim-isim yang mabni itu kan bi mahal ya, bi mahal. Nanti biasa bi mahalli raf'in, bi mahalli nasbin, bi mahalli jarin dan sebagainya ya. Jadi yang isim isyarahnya apa? Za ya. Za, kemudian walam maksudnya li, zalika li itu lil bu'di, untuk menunjukkan kepada jarak yang jauh. Zalika wal kafu lil khitab, dan kaf itu khitab. Apa khitab? Menunjukkan kepada apa yang ada di depan kita ya. Zalika ya. Jadi zanya isim isyarah mabni atas sukun bi mahalli raf'in mubtada'un wal lam lil bu'di wal kafu lil khitab. Baik. Lanjut sekarang kepada ya Ustaz Syihab. Al-kitabu badalun min ismil isyarati marfu'un wa yajuzu i'rabuhu khabaran lismil isyarati. Tayyib. Al-kitabu badalun. Ya, kitab di sini adalah badal. Kenapa dia i'rabnya adalah badal? Karena dia adalah ma'rifah yang datang setelah isim isyarah ya. Jadi dia ma'rifah. Ya, kalau isim ma'rifah datang setelah isim isyarah, dia bukan sebagai khabar daripada mubtada, akan tapi dia adalah badal ya. Gitu. Jadi Alkitab di sini adalah badal min ismi isyarah, dari isim isyarah marfu'un ya, karena mubdal minhu-nya marfu ya, dia juga marfu ya. Nah, jadi kalau badal itu tergabung pada mubdal minhu-nya. Badal min ismil isyarati marfu'un. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua dikatakan wa yajuzu i'rabuhu, dan boleh juga i'rabnya adalah khabaran lismil isyarah ya, sebagai khabar dari isim isyarah. Akan tapi tentu pendapat pertama itu yang lebih kuat ya, bahwasanya Alkitab itu adalah sebagai badal ya. Tip. Qadha sadam la raiba la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Raiba ismuha mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Tayyib. La raiba ya. La ini disebut dengan la nafiyatun lil jinsi ya. Ini adalah la nafiyah lil jinsi ya. Ini adalah sebuah mustalah yang khas memang, la nafiyah lil jinsi yang masuk ke dalam isim ya. Jadi kalau la nafiyah lil jinsi itu masuk ke dalam isim nakirah ya. Dia masuk ke dalam isim apa? Isim nakirah, ta'malu amala inna. Dia bekerja seperti pekerjaan inna. Dan apa pekerjaan inna itu? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Itu. Akan tapi tentu ada amal tersendiri untuk la ini. Dia memang ya walaupun bekerja seperti inna, akan tapi memang tidak sama persis dengan innanya itu sendiri. Kenapa? Isim yang setelah la itu sifatnya mabni, maka dijelaskan sini raiba ismuha ya. Raiba adalah isimnya atau isim la mabniun alal fathi, mabni atas fathah bi mahali nasbin ya, dalam keadaan nasab ya. Jadi misalkan la muhammada bil fasli misalkan, atau la taliba bil fasli ya, memang
yang setelah apa? Setelah la-nya ini dia mabni ya, mabni fi mahalli nasbin. Taib fihi, tafadhal Ustaz Fairuz. Fihi jarun wa majrurun muta'allaqan bi khabarin mahdhufin taqdiruhu hasilun wa jumlatu la raiba fihi khabarun lismi isyarah. Taib fihi jar wa majrur ya. Huruf jarnya adalah fi, kemudian majrurnya apa? Hi ya. Itu apa hi itu? Dia sebagai domir ya. Domir apa? Domir muttasil ya. Jarun wa majrurun muta'allaqani, keduanya memiliki kaitan. Bi khabarin mahdzub, dengan khabar yang dibuang, takdiruhu hasilun ya. Jadi setelah la raiba itu la raiba hasilun fihi begitu ya. La raiba hasilun fihi. Wa jumlatu la raiba fihi, dan jumlah la raiba fihi ya, khabarun bismil isyarati. Jadi zalikal kitabu itu adalah, zalikanya adalah mubtada, kemudian alkitab apa? Badal ya. La raiba fihi itu adalah khabar bagi zalikal kitabu. Paham ya? Jadi khabarnya adalah khabar jumlah. Khabar jumlah ya. Khabarun lismil isyarati. Taib. Ya, kita lihat. Hudan, fadal ya Faisal. Hudan khabaru tsanin lismil isyarati marfu'un bi dhammatil muqaddarati. Taib. Hudan khabaru tsanin ya. Hudan dia adalah khabar yang kedua lismil isyarati, bagi isim isyarah yaitu zalika, marfu'un bid dhammah ya. Marfu dengan dhammah al muqaddarah. Apa dhammah muqaddarah? Dhammah yang diperkirakan ya, karena tidak nampak alal alif ya. Ingat itu alif ya, bukan ya. Walaupun bentuknya seperti itu, tetapi dia dinamakan dengan al aliful lazimah ya. Bentuknya seperti ya. Hudan. Terakhir lil muttaqina, tafadhal Ustaz Fala. Lil muttaqina, al muttaqina ismun majrurun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun muta'allaqani bi huda. Barakallahu fikum, bihudan ya. Lil muttaqin itu terdiri dua kalimat, yaitu lam harfu jar dan al muttaqin ya. Al muttaqinnya sendiri itu adalah merupakan isim jamak mudzakkar salim ya. Lil muttaqin, lamnya itu huruf jar, al muttaqin ismun majrurun bil ya ya, atau ismun majrurun ya, wa alamatu jarihi al ya ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, muta'allaqani bihudan, yang memiliki kaitan dengan apa? Dengan hudan ya. Tayyib. Itu untuk i'rabnya ya. Dan sekarang kita lanjutkan pada tafsirul muyassar, tafsir muyassar. Tayyib, tafadhal ya Mishari Rashid Al-Maki. Iqra dzalikal Qur'an. التفسير ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الذين يخافون الله ويتبعون ahkamahu. Barakallahu fikum. Zalikal Qur'an ya. Inilah atau itulah Al-Qur'an. Karena diterjemahkannya ini ya, maka ya ini saja. Ini adalah Al-Qur'an. Huwal kitabul azim, dia adalah kitab yang agung. Allazi la syakka, yang mana tidak ada keraguan, annahu min indillah, bahwasanya dia dari sisi Allah ya. Jadi tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu, maka tidak diperbolehkan ya, an yartaba fi ya, untuk dia ragu di dalam Al-Qur'an itu ahadun, seorang pun ya. Jadi tidak ada seorang pun yang meragukan, yang boleh meragukan Al-Qur'an.
liwuduhihi, ya, karena saking jelasnya Al-Qur'an tersebut. Yantafi'u bihil muttaqun, yantafi'u mengambil manfaat, ya, yantafi'u bihil muttaqun, mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu siapa? Al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa. Bil ilmi, ya, yang pertama adalah mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wal amalis shalihi, dan juga amal yang saleh. Nah, oleh sebab itu maka dari Al-Qur'anul Karim, ya, apa yang antum dapatkan? Yang pertama, antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, melakukan amal saleh. Gitu. Dan itu harus selalu berkaitan. Nggak boleh, ya, dapat ilmu saja tidak diamalkan. Karena pepatah mengatakan al ilmu bila amalin, ya, kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tanpa amal itu ya seperti pohon yang tidak berbuah, gitu, ya. Ya, kalau pohon tidak berbuah, ya akhirnya menjadi apa? Menjadi bahan bakar aja kan, menjadi kayu bakar kan, karena tidak memiliki manfaat lain, ya. Sudah mah kecil gitu kan, dipakai bahan bangunan juga nggak bisa gitu kan. Ya, kemudian kering, ya, dimanfaatkan kayunya nggak bisa untuk ini, ya sudah dikeringkan saja akhirnya, dan kemudian menjadi apa? Menjadi kayu bakar, ya, paling itu saja. Ya, kalau manusia memiliki ilmu tanpa amal, ya nanti juga menjadi kayu bakar. Walhamdulillah. Bil ilmin nafi wal amalis shalih. Nah, siapa orang-orang yang mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim, ya, orang-orang yang bertakwa itu, wahumul ladzina yakhafuna, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, wa yattabi'una ahkamhu, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hukum-hukumnya. Jadi samrah atau buah daripada ketakwaan, ya, yang pertama adalah al-khauf, ya, yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi rasa takut tersebut dengan apa? Dengan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, dan kita yakin dengan sepenuhnya bahwasanya dia adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat jelas hukum-hukum di dalamnya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal dengan amal yang salih. Dan buah dari semua itu kita tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mampu untuk mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwafillah azakumullahu jami'an. Apabila ingin bersama-sama untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk operasional program daripada kajian i'rab dan tafsir Al-Qur'an ini, boleh disalurkan oleh program infak kita, ya, di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704 966 2027. Informasi di 085795955657 atau 082121493636. Ana aturkan terima kasih pada ikhwafillah yang telah menyimak kajian i'rab dan tafsir Al-Qur'an ini, juga kepada seluruh santri dan asatidzah pesantren Maki yang hadir pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama kita mengkaji Al-Qur'anul Karim dari sisi i'rab dan tafsirnya. Ala kulli hal, saya kenamat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.